masih membicarakan tentang Kitabus Syiyam. Qala radhiyallahu anhu, walau qamatil bayyinatu, seandainya telah tegak berdiri bukti-bukti, biru'yati yaumi syakki, ay biru'yatil hilali wa syuhidat yaumas syakki. Artinya dengan sebab melihat bulan yaumis syakki, pada hari keraguan, wajaba imsaku baqiyatihi, maka wajib menahan diri setinggalnya hari, wa qada'uhu, dan wajib mengqadanya. Seandainya telah tegak berdiri al-bayyinah, bukti, biru'yati yaumi syakki, dengan sebab melihat bulan pada yaumus syak. Yaumus syak itu dalam setiap akhir bulan, apakah tanggal 1 atau 30, maka itulah yang disebut dengan yaumus syak. Malam ini seumpama malam ke-29, besoknya itu tanggal 30 atau tanggal 1, maka itulah yang disebut dengan yaumus syak. Maka apabila qomatil bayyinah biru'yatil hilali yaumis syak, apabila telah tegak berdiri bukti dengan sebab melihat bulan pada yaumus syak, wajaba imsaku baqiyatihi, maka wajib menahan dirinya setinggalnya hari, wa qada'uhu, dan wajib mengqadanya. Ternyata setelah setengah hari baru tampak keputusan tanggal 1 Ramadan dan sudah tertinggal setengah hari, maka setengah harinya sisanya itu wajib dia menahan diri, nggak boleh makan, nggak boleh minum, walaupun dari paginya dia udah makan, karena di situ masih dalam kategori yaumus syak. Sisanya dia nggak boleh itu makan, terus dia kayak orang puasa, dan hari yang tersebut dia wajib untuk mengqadanya setelah Ramadan selesai, karena itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Nah, di Indonesia itu kenapa masih banyak perbedaan tentang tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal? Kalau seandainya ada orang yang di malam hari dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, dalam mimpinya itu Rasulullah bilang besok puasa, besok tanggal 1 Ramadan, atau besok tanggal 1 Syawal, apakah kita wajib untuk mengikuti perintah Rasul dalam mimpi tersebut atau tidak? Wajib gak tuh kita ngikutin? Wajib gak tuh kita ngikutin? Nggak wajib. Orang yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah di malam hari, dan dalam mimpinya itu kata Nabi besok puasa, besok Ramadan, maka tidak wajib mengikuti arahan mimpinya walaupun mimpi itu adalah berjumpa dengan Rasulullah. Kenapa?
Dalam kaidah dikatakan idza ta'arada baina dalilil zahir wa baina dalilil batin quddima dalilul zahir ala dalilil batin. Apabila saling bertemu dan berhadap-hadapan antara dua dalil, dalil yang zahir dengan dalil yang batin, maka dahulukanlah dalil yang zahir dari dalil yang batin. Ngimpi itu dalil batin. Sedangkan dalil zahir kata Nabi sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghumma alaikum fakmiluhu iddata talatina yauman. Berpuasalah kamu dengan ru'yatul hilal, melihat bulan. Dan berbukalah kamu juga dengan ru'yatul hilal, artinya bersyawal juga dengan melihat bulan. Kalau bulan tertutup oleh awan, maka sempurnakan bulan itu menjadi 30 hari atau dengan istilah diistikmalkan. Maka di Indonesia selama perbedaan itu 1 hari, itu masih dalam wilayah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau udah 2 hari bedanya, mau dia duluan mau dia belakangan, berarti sudah keluar dari koridor madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Catat itu. Kalau masih bedanya sehari, masih kita. Tapi kalau bedanya udah 2 hari, apalagi 3 hari, itu sudah keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sistem dalam metode ru'yatul hilal yang digunakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia itu hanya menggunakan 2 cara. Yang pertama metode imkanur ru'yah. Yang kedua metode wujudul hilal. Imkanur ru'yah, posisi bulan itu sudah mungkin bisa dapat dilihat antara 3 sampai 7 derajat. Maka itulah yang umum digunakan oleh kebanyakan mayoritas di Indonesia ini. Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir di Tanah 80 itu mengikuti dari fatwanya Kiai Haji Ahmad Marzuki bin Mirsad Muara, yang sama juga dengan fatwanya Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, bahwa ru'yatul hilal ukuran di Indonesia imkanur ru'yah adalah 7 derajat. Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Ghadir As-Segaf pun menggunakan metode ini. Kalau tidak 7 derajat, maka beliau mengistikmalkan menjadi 30 hari. Maka metode yang kedua adalah wujudul hilal. Artinya seberapa bulan derajat itu tampak, 1 derajatkah, 2 derajatkah, 3 derajatkah, itu sudah dapat dijadikan dalil sumu li ru'yati. Maka oleh ulama kata ru'yah, apakah di situ masuk dalam kategori ru'yatun bil aini atau ru'yatun bil ilmi? Melihat di situ apakah melihat dengan mata ataukah melihat dengan kacamata keilmuan, yaitu hisab, perbintangan, astronomi atau ilmu falak. Sehingga kita itu sudah menjadi metode umum dalam sidang-sidang isbat bahwa dari kalangan-kalangan metode hisab biasanya dari golongan saudara kita Muhammadiyah.
Kalau ru'yat biasanya dari golongan kita Nahdlatul Ulama. Padahal dua-duanya itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di Indonesia ini yang menggunakan metode wujudul hilal ya di daerah kita. Daerah Cakung, kayak Haji Abdul Hamid Ad-Dari itu menggunakan metode wujudul hilal yang juga mengambil dari madhab kayak Haji Muhajirin bin Amsar Ad-Dari Bekasi. Itu madhabnya wujudul hilal. Seberapapun bulan ada, maka sudah dapat ditentukan. Nah, sekali lagi, selama perbedaan itu 1 hari masih dalam wilayah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau sudah berbedanya 2 hari atau 3 hari, nah itu sudah berbeda. Paham itu ya? Jadi kalau 1 hari masih kita itu bisa imkanur ru'yah, bisa wujudul.